Oke, selamat pagi semuanya. Eh, Lanjutin materinya ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini, menghitung jumlah sampel ya. Ini yang sering kali ditanyakan ya. Apa namanya? Terutama kalau udah skripsi ya, sering ada yang nanya, Pak, kalau mau nguji antar muka itu respondennya berapa orang? Nah, itu kan yang sering kali anu ya, apa namanya? Jadi pertanyaan gitu kan. Kalau 5 kurang nggak, kalau 10 gimana, kalau 20 dan seterusnya ya. Nah itu. Jadi yang paling sering bikin bingung itu adalah nentuin jumlah orangnya gitu kan. Karena kan pada dasarnya kan anu ya, kalau terlalu sedikit itu nanti hasilnya itu kurang valid ya. Jadi kalau terlalu sedikit kan dia tidak bisa mewakili populasi ya gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga membuang waktu cukup lama gitu kan. Pada prinsipnya kan makin banyak makin bagus kan, intinya kan gitu. Ya kita pengennya hasilnya kan bagus ya. Ngetes aja ke berapa misalnya, ke 500 orang gitu udah pasti hasilnya bagus ya. Tapi kan ngetes ke boro-boro 500 ya, mungkin ke 50 orang aja mungkin udah butuh waktu berapa, sebulan gitu kali ya. Kalau misalnya sehari cuma bisa 1 sampai 2 orang yang diuji gitu kan. Nah, sebulan kan paling cuma dapat sekitar 50-an gitu kan. Nah, ngejar 500 ya pasti lama ya. Gitu. Nah, kan pengennya kan kita ya seminimal mungkin ya, sesedikit mungkin tapi udah valid kan gitu. Nah, itu tujuan dari pertemuan hari ini ya. Jadi berapa jumlah sampel yang kita butuhkan ya, jumlah sampel minimal ya. Minimal segini gitu loh. Itu kalau bisa lebih ya oke, tapi kalau kurang jangan ya, minimal segitu ya. Itu sudah valid. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Gitu. Ya ini tadi ya. Kenapa kok perlu dihitung jumlah banyaknya sampel? Ya ini faktor masalahnya ujung-ujungnya duit ya, duit dan waktu ya. Ya pengennya bisa ngetes ke banyak orang, tapi ya tadi ya membuang waktu dan biaya ya, masalahnya di situ. Jadi kita pengennya kan pasti yang cepat aja gitu ya, tapi udah bagus hasilnya gitu. Nah itu pertimbangannya ya. Nah untuk sebenarnya kan pengujian sendiri kan sudah sering saya bahas ya, ada 2 fase ya, sumatif sama formatif ya. Yang kita omongin sebenarnya yang sumatif ini ya. Yang sekarang akan kita bahas itu yang sumatif. Karena kalau yang formatif ini kan apa namanya, dilakukan waktu tahap pengembangan ya. Jadi kalau formatif ini sebenarnya sampelnya cuma sekitar 5 sampai 8 udah cukup ya. 5 sampai 8 orang udah cukup karena fokusnya itu untuk mencari error ya, mencari bug gitu loh. Mencari problem ya. Gitu. Masih ada nggak sih masalah-masalah ya, khususnya anu ya, kaitannya dengan bug atau error ya, gitu. Entah tombolnya nggak bisa dipencet atau apa namanya, eh, apa ya istilahnya ya, menunya tuh susah dilihat gitu ya, tapi dalam tahap yang cukup fatal gitu ya, benar-benar nggak kelihatan, orang tuh nggak tahu menunya di mana gitu ya, seperti itu. Nah kalau misalnya eh, itu sudah bisa diatasi ya, problem-problem usabilitas sudah diatasi, jadi websitenya tuh sebenarnya bukan website, antar mukanya tuh sudah bagus ya, sudah oke gitu ya, dan dites secara formatif juga sudah baik gitu loh, kita lihat sekilas juga udah oke. Nah, meskipun seperti itu ya, menurut kita kita yakin ini udah bagus, sudah oke ya, tampilannya jelas ya, cukup clear gitu. Nah, itu belum tentu bisa diterima oleh masyarakat juga ya. Nah, untuk memastikannya kita pakai yang ini ya, sumatif ini ya, gitu. Makanya kan banyak kan aplikasi yang di launching bahkan oleh perusahaan yang gede sekalipun ya, tampilannya sudah pasti bagus ya. Tapi setelah dilempar ke masyarakat ternyata tidak acceptable ya, gitu. Jadi akhirnya tutup juga ya, gitu ya. Contohnya yang paling paling banyak tuh dulu Google ya. Google tuh banyak ngeluarin aplikasi macam-macam ya, kayak Google Plus gitu ya, sosial sosial medianya Google ya. Kalau kalian pernah dengar mungkin Google Plus ya, itu kan tampilannya udah pasti bagus ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak sih Google Plus, saya udah nggak pernah ngecek ya. Oh, udah nggak ada ya, sudah. Nah nih 2019 nih Google Plus ditutup ya, ini 2019 ya.
Itu padahal dari sisi tampilan ya, mungkin masih ada tampilannya. Nah, ini kayak gini ya. Ya oke kan, maksudnya dari sisi apa namanya antar mukanya nggak ada yang salah gitu loh. Udah pasti bagus dong yang bikin Google kok. Ya nggak mungkin sembarangan ya. Kayak gini nih. Tapi ternyata nggak ini juga nggak bisa diterima oleh masyarakat itu ya. Nah itu untuk menguji itu kan kita pakai yang sumatif ini ya. Eh, Antar muka yang kita bikin tuh berhasil mencapai goalnya nggak sih? Ya tujuannya tercapai nggak sih gitu loh. Kayak tadi Google Plus tuh dia berhasil nggak sih jadi sebuah sosial media gitu? Atau jangan-jangan mereka orang-orang pada nggak tahu ini buat ngapain itu. Saya dulu pas pakai juga bingung ini kita di sini ngapain sih sebenarnya gitu. Ya, ya mungkin karena telat juga ya dibandingin dengan kayak Facebook dan yang lain-lain ya, karena dia keluarnya kan agak belakangan ya gitu. Oke, jadi yang kita bicarakan sekarang yang sumatif ini ya, nentuin jumlah sampel ya. Oke, nah kenapa kok harus ini apa namanya harus kita tentukan jumlah sampelnya? Nah kemarin mungkin masih ada yang ingat ya materi yang minggu lalu ya, kita itu kan istilahnya apa ya memvalidasi ya. Jadi misalnya gini kita ngetes ya, ngetes ke 10 orang, kita kan bisa dapat rata-ratanya kan bisa ya. Katakanlah misalnya saya ambil 10 mahasiswa gitu ya, terus saya kasih soal ujian gitu, skornya antara 0 sampai 100 ya, maksimal 100 minimal 0 ya. Nah setelah diuji, saya nguji ke 10 mahasiswa, ketemulah nilai-nilainya ya, terus saya hitung rata-ratanya kan bisa ya, ketemu misalnya rata-ratanya 70 ya kan, 70. Nah bisa nggak sih saya bilang berarti rata-rata mahasiswa itu apa namanya nilainya 70 gitu loh, semua berada di situ ya, titik tengahnya itu. Nah kita nggak bisa langsung nentuin kayak gitu ya, karena satu pertama ya, apakah sampel 10 orang yang saya ambil ini itu sudah bisa mewakili populasi atau belum. Barangkali 10 yang saya ambil itu kebetulan pinter semua ya. Jadi yang pinter-pinter kebetulan yang saya ambil gitu ya, nggak merata itu loh ngambilnya gitu ya. Harusnya kan ngambilnya kan mungkin ada yang pinter banget, ada yang kurang, ada yang di tengah-tengah gitu kan, harusnya bisa merata ya gitu. Nah, intinya gini, jadi kalau kita punya sebuah nilai, itu ada yang namanya true score, ya, T-nya, sama ada namanya error. Ya, ketemulah ini nilai tadi. Jadi kalau misalnya saya ketemu nilai 70 rata-ratanya itu X-nya ini. Ya. Nah, true score-nya itu mungkin sebenarnya kalau saya panggil semua mahasiswa ya, jadi semua mahasiswa informatika gitu mungkin sekitar berapa ya, 700 atau 800 orang gitu ya, saya tes semuanya itu belum tentu hasilnya rata-rata 70 ya. Mungkin nanti rata-ratanya bisa turun jadi 60 misalnya gitu ya. Nah, berarti kan tadi kan saya ngambil 10 orang ya. 10 orang itu kan rata-rata 70. Nah, padahal terus skornya kalau saya ngetes ke semua orang itu 60. Berarti errornya berapa? Errornya 10 ya. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi karena kita itu kan nggak mungkin bakal ngetes ke semua orang yang ada di dunia ya, nggak mungkin. Kita kan ngambilnya pakai sampel. Nah, yang namanya sampel itu kan pasti ada yang namanya error ya, meleset gitu loh. Jadi skor kita tuh pasti kalau dites ke apa namanya, ditambahin respondennya lah. Nah, itu kan pasti akan bergeser. Nah, itu namanya error ini ya. Error tuh seperti itu. Gitu. Nah, intinya semakin banyak jumlah sampel ya, maka akurasinya meningkat, errornya akan semakin kecil ya. Gitu. Jadi kalau saya ngetes ke 10 orang tadi mungkin rata-rata 70 ya. Kalau saya ngetes ke 100 orang mungkin rata-ratanya bisa 65 gitu ya. True-nya kan 60 ya. Ya ke 100. Kalau orangnya 100 mungkin rata-ratanya jadi 65, berarti kan errornya turun jadi 5 ya. Awalnya kan errornya 10 ya. Terus saya tambahin respondennya lagi ya. Tadi kan jumlah mahasiswanya semuanya itu kan 800 ya. Misalnya saya ngetes ke 400 ya, separohnya. Nah, mungkin eh, nanti nilai rata-ratanya ketemu 62 ya. T-nya 60 berarti errornya hanya 2. Makin lama tuh makin mendekati ya. Gitu, akan mendekati true value ya, atau akurasinya meningkat. Gitu. Ya itulah kenapa jumlah sampel tuh kalau bisa sih
yang banyak kan gitu kan, makin banyak makin bagus ya. Tapi kalau kebanyakan ya kitanya juga yang enggak kuat ya. Oke, nah untuk menghitung berapa sih jumlah sampel minimal ya yang kita perlukan, itu rumusnya sebenarnya cuma ini aja ya. N sama dengan T kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat ya. Gitu. Nah, N itu adalah jumlah orangnya nanti ya, minimal sekian itu N ya. Terus kemudian T itu tingkat kepercayaan. Nah, ini yang susah ya, tingkat kepercayaan yang diharapkan ya. Terus kalau S itu sebenarnya variance itu bisa dihitung ya. Variance. Terus kemudian D itu adalah critical difference ya. Gitu. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya kita pertama-tama bisa ngitung T-nya ini bisa kita ganti jadi Z ya. T-nya ini kita ganti jadi Z. Ini T itu kan ya, nilai T ya, T-score ya. Bisa kita ganti jadi Z-score ya. Di rumusnya jadi seperti ini ya. Kemudian kita ganti Z-score ke T-score ya. Terus kemudian kita ulang langkah 2 ya sampai kita dapat nilai N-nya itu sama ya. Gitu. Karena setiap kali dihitung nanti N-nya itu berubah-berubah ya. Misalnya pas perhitungan iterasi pertama ketemu N-nya 17, iterasi kedua 19, terus kemudian iterasi ketiga 24 misalnya. Terus iterasi ke berikutnya itu ketemu lagi 17. Nah, 17-nya kan nongol 2 kali. Nah, berarti itu jawabannya. Gitu. Itu salah satu caranya, ya. Gitu. Nah, kita mungkin langsung aja ke contohnya, ya. Nah, ini ada orang namanya Jojo ya. Dia itu ngitung ya. Dia tuh kan pergi ke kantor ya selama seminggu ya, Senin sampai Jumat ya, 5 kali gitu. Dia ngitung rata-rata apa dia ke kantor ya, pas hari pertama itu 12 menit, terus hari berikutnya 14, terus 12, 20 sama 16 ya. Ini. Jadi dia ke kantor selama 5 hari itu apa namanya? Ketemu eh, ini ya masing-masing waktu yang diperlukan ya gitu. Nah kemudian si Jojo itu ngerasa ya waktu yang diperlukan buat pergi ke kantor itu kan sekitar 15 menit ya. Kemudian dia mau coba ngetes ya. Dia mau coba ngetes ditentukan critical difference-nya 10%. 10% dari 15 ketemulah 1,5 menit ya. Jadi critical difference itu maksudnya ya, bisa naik 1,5 menit, bisa turun 1,5 menit ya, sekitar itu. Ya, oke. Nah, kita bisa hitung ya apa namanya? Pertama-tama kan tadi kan ini ya rumusnya kan eh, n sama dengan t kuadrat kali s kuadrat dibagi d kuadrat kan. Nah, s kuadratnya ini kan s kuadrat itu kan sebenarnya variance ya. Itu kita bisa hitung ya variance dari 5 data ini ya. Ketemulah angka ini 11,2 ya. Itu variansnya. Nah, berikutnya adalah untuk yang T-nya ya. T-nya ini kan di awal-awal kan kita nggak punya nilai T ya. Nah, kita bisa ngitung pakai nilai Z ya, Z score ya. Nah, untuk confidence interval itu kita bisa kasih nilainya di 95% ya kalau bingung ya. Itu ketemulah 1,96 ya. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah kita bisa pakai Z table ya. Kalian bisa cari namanya Z table itu nggak bisa dibuka. Oh, ini Z table. Nah, Z table ini kan ya, confidence-nya kan 95% ya kan. Berarti ini kan tingkat kepercayaannya ya, tingkat ke kepedean, percaya diri, confidence ya. Tingkat confidence-nya 95%, berarti kan ada sisanya 5% ya. 5% itu error ya atau alpha. Nah, ini alpanya tuh 5% atau 0,05 ya. 0,05. Nah, karena apa namanya? Ini sifatnya tuh apa namanya? One tail, jadi 0,05 ini kita bagi 2. Jadi 0,025 ya. 0,025 atau dengan kata lain nilai Z-nya itu 0,975 ya. Nah, ini kan berarti kan 0,025 ya. 0,025. Nah, kita cari di sini
Kita cari di sini angka 0,025 ya. Dari seluruh angka ini ya. Ini kan 0,3 semua, 0,4, 0,025 ya. Nah, ketemu di sini kan. 0 ini titik ini maksudnya sebelum titik itu ada angka nolnya ya. Jadi 0,025. Nah, ini kita lihat di kiri dia itu 1,9 ya. Ini minusnya abaikan aja ya. Plus sama minus sama aja ya. Ini 0 1,9 terus ke atasnya 6 ya, berarti 1,96 ya. Maka di sini kita tulis 1,96 ya. Nah, 1,96 itu kita bisa masukin ke rumus yang tadi ya, rumus yang ini ya. Berarti 1,96 dikalikan 11,2 dibagi critical difference. Tadi critical difference-nya kan dihitung 10% dari 15, berarti 1,5 ya. Ya, dimasukin ke sini ya. Gitu. Ketemulah angka 19,1 ya. Nah, pembulatannya ke atas ya. Karena kan kalau misalnya dibulatin ke bawah ya, kita kan butuh 19 responden ya. 19,1 sorry, 19,1 responden. Kalau dituruninya ke bawah jadi 19 orang kan berarti kan kurang ya. Gitu. Kan nggak boleh kurang dari ini. Ini kan minimalnya ya, minimal 19,1 gitu. Berarti kalau kurang dari ini nggak boleh ya. Berarti harus di atasnya. Maka pembulatannya ke atas yaitu 20. Itu caranya ya. Nah, kemudian kita bisa hitung lagi ya. Ini belum selesai ya. Kita harus lakukan lagi sampai kita ketemu angkanya tuh sama ya. Angkanya itu munculnya tuh sama gitu. Iterasi berikutnya. Nah, sekarang kita udah dapat ini ya. Nilai pertama N-nya 20 ya. Nah, N-nya 20 itu kita masukin ke dalam T-table ya. T-table. Pokoknya kalian ngikutin mana T-table ya. Kayaknya ada websitenya khusus. Kalian ikutin langkah-langkah yang ini loh. Pertama memang pakai nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya ya. Gitu. Ketemu kan tadi 20 ya. Nah, terus iterasi berikutnya kita gantikan ya nilai Z itu dengan menggunakan T-score ya. Sesuai dengan jumlah sampel yang kita dapat barusan ya, yaitu 20 gitu. Nah, terus dihitung lagi ya pakai rumus ini ya. Ketemu angka berapa ya. Nah, angkanya sama enggak dengan sebelumnya? Kalau kalau angkanya beda, ulangi lagi ya, ulangi terus sampai muncul 2 kali angka yang sama ya. Hingga didapatkan nilai yang tidak berubah ya dari 2 iterasi ya. Oke, kita coba hitung lagi ya. Nah, ini kan sekarang kan ketemu ya di iterasi pertama kan N-nya 20 ya. Terus apa confidence-nya 95% ya. Ya, jadi kita sorry confidence-nya tadi 0,975 ya, gitu. Jadi di sini ya di yang bagian ini N-nya 20 ya. Kalau N-nya 20 itu berarti nilai degree of freedom-nya adalah dikurang 1, jadi 19 ya. Jadi kita nyarinya di bagian yang 19 yang ini. Gitu. Yang 19 yang ini. Terus kita cari yang di sini. Berarti ketemu 2,093 ya. 2,093 itu dimasukin ke rumus yang ini ya. Berarti kita bisa hitung berapa berarti ya? 2,093 dikalikan 11,2 dibagi 1,5 kuadrat itu 2,25 ya. Oh sorry, ini dikurung dulu. Oh bentar, ini dikuadratin ya. Ini dikuadratin. Bisa nggak ya di sini? Dibagi. Loh, kok gede banget ya. Oh, ini 2000 ya. Loh. Oh iya. Nah, ini pakainya harusnya koma ya. Tadi titik ya biasanya anu ya.
Untuk pecahan biasanya titik kebiasaan. Ternyata di sini pakainya koma. Mungkin ini pakai settingan Indonesia ya. Ya, ketemu angka 21,8 ya, atau dibulatin jadi 22 ya. Jadi iterasi yang kedua itu ketemu nilainya adalah 22 ya. Nah, 22 karena nilai sebelumnya itu 20 dan nilai berikutnya 22 kan nilainya beda ya. Nah, 22 kita masukin lagi ke sini ya. Berarti kita cari karena 22 berarti degree of freedom-nya 21 ya. Berarti di sini kita cari 2,080 ya. Nah, kita hitung lagi di sini 2,080 pangkat 2 terus tadi dikalikan berapa kali 11 aduh kali 11,2 dibagi 2,25. Nah, ketemulah angka 21,5 dibulatin ke atas di 22. Nah, berarti waktu iterasi kedua dan iterasi ketiga, iterasi ketiganya ada penjelasannya ini ya. Iterasi keduanya kepotong kayaknya. Nah, ketemu di iterasi kedua ketemu angka 22, iterasi ketiga juga ketemu angka 22. Berarti udah muncul angka 22 sebanyak 2 kali, berarti ini nilai minimalnya ya. Jadi dari kasus ini itu jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 22 orang ya. Gitu caranya ya. Seperti itu. Nah, ini ada soal lagi ya. Tentukan berapa sampel yang dibutuhkan jika diketahui ya. Recognition variability dari percobaan sebelumnya adalah 5,5 ya atau S-nya 2,345 ya. Terus critical difference-nya 1,5 ya. Confidence level-nya 90 ya. Nah, ini mungkin biar gampang kita pakai Excel aja ya. Kita pakai Excel. Ini nilai ya, nilai yang ini nilai Z-nya, terus itu nilai variansnya ya atau S kuadratnya. Terus critical difference-nya ya itu nilai D-nya. Terus confidence yang diharapkan adalah 90. Nah, 90 itu berarti alpanya kan 10 ya. Kalau alpha 10 di Z table alpha 10 berarti sisanya 0,5 ya. Berarti kita cari nilai awalnya yang mendekati 0,5 ya. 0,05 sorry. 0,05. Ini 495, ini 505 ya. Nah, antara ini berarti ya 164 atau 165 ya di sini. Ini masalahnya sama-sama jaraknya 0,05 ya untuk menuju 0, ya. Ini kelebihan 0,0005 ini kurang 0,005 ya. Ya kita ambil yang ini aja ya 165 ya. Jadi nilai Z awalnya itu 1,65 ya. Tuh, lu kok berubah kayak gini? 1,65. Oh, terus tadi variansnya berapa ya? 2,345 ya. 2,345. Critical difference-nya 1,5%. Varians dari sebentar. Oh, ini 5,5 ya. Variansnya ya, 5,5. Nah, kemudian critical difference-nya 1,5%, 1,5% dari apa ya? Jadi kita masukin langsung ini aja karena nggak diketahui ya persenannya yang kita masukin langsung ya. Nah kayak gini ya. Nah berarti untuk ini kan bisa kita bikin rumusnya ya di sini ya. Jadi kan rumusnya kan ini dikuadratin ya. Ini sebentar saya kurung dulu. Ini
dikuadratkan ya, dikalikan ini ds kuadrat ya, dibagi dengan ini dikuadratin juga. Nah, ketemu ini ya, 6,655 ya. Kalau dibuletin kan berarti setelah dibulatkan pembulatan ya. Jadi 7 kan. Nah, berarti iterasi berikutnya kita cari dipakai t-table untuk degree of freedom 7 dikurang 1 ya. Ini kan harus dikurangi 1 ya. Berarti di sekitar ini ya. Nah, di sini di angka 6. Nah, tadi apa namanya? Confidence levelnya kan beda ya, dia sekarang 90% ya. Berarti kan sisanya kan alfanya 10 ya. 10 tapi dibagi 2 ya. Dibagi 2 karena ini tutel ya. Tutel. Nah, ya tutel kan 10 kan ini 0,1. Berarti di angka 0,95. Berarti kita ambil di sini ya, di tutel alfanya 0,1. Berarti ini ya, ketemu 1,943 ya. Nah, untuk iterasi berikutnya tinggal saya taruh aja di sini 1,943 ya. Ininya tetap sama ya. Ini nggak berubah ya. Sorry. Yang ini yang nggak berubah. Nah, ini terus kita hitung. Nah, ketemu angka 9,2 ya. Dibulatin ke atas jadi 10 kan. Nah, kita cari di bagian ini ya. Nah, barisnya selalu yang ini ya, 1,833. Nah, kita hitung lagi. Ini berarti ketemu 9 ya. Karena masih beda-beda terus ya kita hitung lagi ya. Karena ini 9 dikurang 1 jadi kita carinya di angka 8 ya. Nah, di sini kita cari 1,86 ya. 1,860 hitung lagi. Nah, 845 ya dibuletin 9. Nah, ini ada sudah muncul angka 9-nya 2 kali ya. Angka 9-nya 2 kali berarti jumlah minimal respondennya adalah 9 orang ya. Jadi untuk kasus yang ini mana tadi? 9 orang sudah cukup ya. 9 orang sudah cukup. Loh, kok bisa dikit banget ya? Biasanya kan sampai belasan ya. 10 atau 20-an orang gitu. Kenapa kok ini cuma dikit? Ya ini confidence level yang diharapkan itu 90% ya. Ini yang bikin angkanya boleh kecil ya. Gitu. Jadi karena kita confidence levelnya 90% berarti kalau meleset 10% nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Makanya kalau ini kita turunin lagi ya. Misalnya ke confidence level berapa ya paling kecil? 50%. Nah, itu nanti akan butuhnya akan lebih sedikit lagi ya. Gitu. Kalau 50% ini kan berarti kan artinya 50-50 ya. Kayak tebak-tebakan aja gitu loh. Ya kalau hasilnya akurat ya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Orang 50-50 kok. Gitu. Mungkin satu orang aja cukup. Mau meleset juga nggak masalah kan. Gitu. Ya, tergantung ini sebetulnya. Kalau yang tadi kan 95 ya. 95% jadi agak banyak dia. Ya. Gitu. Kalau diturunin ya otomatis jumlah respondennya juga pasti akan semakin kecil ya. Oke. Ini soal itu. Nah, terus wah ini ada lagi soal yang lain. Seandainya kurang puas dengan kriteria pada contoh tersebut dan menginginkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, dinaikin jadi 99%. Wah, ini angkanya ini masih sama, cuma critical difference-nya 0,5. Oke, kita coba hitung lagi ya, pakai Excel. Jadi kalian ngitungnya bisa pakai Excel aja ya. Ya, bentar mana sih tadi? Critical difference-nya 0,5. Ini kayaknya butuhnya banyak kalau yang ini ya. Ini saya hapus nilai Z awalnya. Ini kan confidence-nya 99% ya. Berarti nilai alfanya 1%. Nah, 1% dibagi 2 kan setengah persen ya. Nah, itu berarti di Z table kita cari angka 1% dibagi 2 ya. Berarti 1% itu kan 0,001 ya. 0,1 kan 10 apa? 0,1 10%, 0,01 1%, 0,05 ya. 0,05. Wah, ini 0,05.
Ini di table, sorry, saya salah. Di sini nih, 0,05. 005 di mana? Nah, di sekitar ini ya. Sekitar ini ya. 2,57 ya. 2,57. Ini saya ganti 2,57. Wah. Nah, butuh orangnya segini ya. Karena confidence-nya kan 99%. Jadi kita harus akurat 99% itu loh. Kita hanya boleh meleset 1%. Nah, ini saya ganti. Terus ini tetap. Nah, critical difference-nya juga ini kebetulan semakin kecil ya. Perbedaannya apa? Selisihnya tuh nggak boleh lebih dari 0,5%. Nah, maka ketemu angka nih 145. Ya. Dibulatin ke atas kan jadi 146. Ya kan? Nah, ini kalau dikerjakan ke iterasi berikutnya pakai t-table 146 ini susah ya nyari ininya ya. Karena maksimal degree of freedom itu sebenarnya ya sampai 30 aja udah naiknya langsung 10 ya, langsung 40, 60, 80, 100 ya. Gitu. Jadi kalau kita cari 146 ada di mana? 146 ininya 995 ya. Di sini berarti. Ya ambil aja inilah 100 ini ya, 2626. 2,626 ya. Ininya saya copy. Nah, 151 berarti kan dibulatin jadi 152 ya. Nah, ini copy lagi aja berarti ya. Karena kan ini di atas 100 tuh langsung naiknya 1000, jadi saya nggak tahu 151, 152, 146 itu kita nggak bisa nyari secara detail ya. Berarti tinggal dikopas aja ya. Nah, kebetulan hasilnya sudah sama terus. Ya sudah, ya berarti 152 orang cukup. Ya, 150 orang ya, 152. Ya. Kalau misalnya dibutuhkan ini confidence-nya 99% dan critical difference-nya 0,5 ya. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak punya variabel perkiraan? Ini kan tadi kan diasumsikan kita tuh udah pernah ngetes sebelumnya ya. Jadi kita punya ini, punya variance ya. Karena kita sudah pernah ngetes sebelumnya ya, kita sudah ngetes dulu ke beberapa orang, ketemu variansnya sekian. Nah, ini udah cukup belum sih? Sebenarnya kan itu yang kita lakukan tadi ya. Tapi kalau kita belum pernah ngetes sama sekali, gimana caranya ininya ngitung apa namanya perkiraannya gitu loh. Nah, ini kita bisa pakai namanya effect size ya. Effect size itu ada 3 nilai, 0,2, 0,5 atau 0,8. 0,2 itu kalau kecil, 0,5 kalau sedang, ya 0,8 kalau besar efeknya ya. Gitu. Dampaknya itu ya. Nah, rumusnya ini ya. Effect size itu D dibagi S. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya D-nya ya. D-nya. Karena kalau E-nya kan kita bisa ambil salah satu di antara nilai-nilai ini ya. Nah, yang kita cari kan D-nya sebenarnya. D-nya itu kan difference-nya tadi ya. Nah, D-nya itu kita masukin ke rumus tadi bla 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 bla. Nah, akhirnya rumusnya tuh bisa berubah jadi seperti ini, T kuadrat dibagi E kuadrat ya. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya kita nggak punya estimasi apa namanya? Target critical difference-nya atau E-nya itu 0,33 ya. Confidence level-nya 80%. Nah, ini kecil banget ya. Nah, ini orangnya kayaknya butuhnya sedikit ya. Nah, kita kan dari 80% ya, balik kayak tadi, berarti alfanya kan 20% ya. 20% dibagi 2, itu 10%. Nah, kita cari 0,1 di sini. 0,1 mungkin di sini ya paling dekat atau ini deh 0, ya di sini. Sebentar 0,1 ya. Ini 0,0 ini 0,01 nih. 0,1 itu di nah di sini. Ini 1,2 atasnya 8, berarti 1,28 ya. Nah, ini 1,28 tuh nemunya dari situ ya. Nah, rumusnya kan tadi berubah jadi simpel ya, tinggal 1,28 dibagi dengan target critical difference-nya 0,33 ya. Itu dikuadratin dulu tapi ya ketemulah 14,9 dibulatin jadi 15. Nah, 15 balik lagi ke rumus yang tadi yang di table tadi ya. 15 kan berarti degree of freedom-nya 14 ya. Terus tadi kan
Confidence-nya kan 80%, ya. Berarti alfanya 0,2. Nah, di sini total. Berarti kita cari nilainya 1,345, ya. 1,345 dimasukin ke sini, ya, dibagi dengan target critical difference yang tadi lagi, ketemu sekarang 16,5 dibulatin jadi 17, ya. Hitung lagi, ya. Ternyata iterasi yang ketiga ketemu lagi 17. Berarti 17 responden sudah cukup. Gitu. Nah, oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman ya? Oke, lanjut kalau gitu. Oke, berikutnya bandingin dengan benchmark, ya. Kalau tadi kan kita punya yang namanya target, ya. Ada targetnya yang kita tentuin, ya, difference-nya itu ya. Nah, sekarang kalau kita punya benchmark, gimana? Jadi kan tadi kan saya ada bahas ya, ini ada one tail, ada two tail, itu maksudnya gimana sih? Jadi ini kan grafik grafik distribusi itu kan seperti ini ya. Ya, saya pernah cerita kapan ya di pertemuan yang kemarin atau kemarinnya ya. Intinya ya data itu kecenderungannya tuh bentuknya seperti ini ya, gitu. Kayak misalnya paling gampang IPK ya. Ini IPK yang paling rendah itu di sini, yang paling tinggi di sini ya. Nah, kebanyakan itu pasti IPK-nya yang di sini ya, di area tengah ini yang paling banyak. Jadi kalau IPK itu rentangnya itu 0 sampai 4, nah berarti kebanyakan mahasiswa itu IPK-nya sekitar 2, ya di sini ya. Gampangnya seperti itu ya. Yang IPK-nya 3 ke atas itu ya di area sini ya, tidak akan sebanyak yang 2, yang 1, itu juga tidak akan sebanyak yang 2, ya, kayak gitu. Secara umum ya, meskipun belum tentu juga sih. Ada kemungkinan misalnya apa namanya, IPK-nya kebetulan di atas 3 semua, itu juga bisa aja. Tapi itu tidak normal namanya ya. Kalau yang normal ya seperti ini. Makanya istilahnya ini distribusi normal ya, gitu. Nah, two-tail itu artinya nilai yang kita punya itu bisa jadi meleset di sini, bisa juga meleset ke sini. Nah, gitu loh. Ya, bisa ke sini, bisa ke sini. Ya. Bisa nilai kita kan ketemunya kan di tengah-tengah gini ya. Tapi ternyata bisa jadi sampel yang kita ambil itu sebenarnya tuh ada di area sini atau malah di area sini. Gitu. Kayak misalnya tadi saya ngambil 10 orang ya, misalnya ini digambarkan data dari apa namanya 800 mahasiswa itu kayak gini ya, setelah dihitung IPK-nya. Nah, kemudian saya mau ngetes tingkat kecerdasan mahasiswa ya. Saya ambil 10 sampel. Ya, saya tes, ternyata kok hasilnya bagus-bagus ya. Mungkin saya tuh ngambilnya kebetulan di area sini semua ya. Bisa jadi kan gitu. Ini namanya outlier ya, yang biru-biru ini. Atau mungkin di satu kondisi saya ngetes ke 10 orang, loh kok hasilnya hancur semua. Nah, barangkali saya ngambilnya di area sini. Ya, 10 orang yang saya ambil itu ada di sini. Gitu. Kan bisa juga. Mestinya kan saya ngambil 10 orang itu kan dari yang tengah ini ya, yang mencerminkan rata-rata gitu loh. Kalau saya ngambilnya di area yang biru, ya nanti hasilnya jadi nggak mencerminkan populasi gitu ya, itu ini yang total ya, ada dua kemungkinan, tapi kalau yang wantel itu cuma salah satu aja ya. Saya tuh ngambilnya terlalu rendah atau enggak sih, misalnya yang itu yang di kiri, atau saya ngambilnya yang ketinggian apa enggak gitu. Nah, kalau pakai benchmark itu biasanya yang wantel ya. Jadi kalau benchmarking itu biasanya yang wantel ini ada batasnya. Misalnya contohnya adalah ini apa namanya, tingkat kelulusan ya. Jadi kalau mata kuliah itu kan lulusnya itu kan nilainya minimal kan 55 ya untuk dapat C ya. Nah, saya pengen ngetes apakah mahasiswa itu rata-rata sebenarnya lulus atau enggak sih, atau nilainya di atas C atau enggak. Nah, jadi batasnya ini ya, batas garisnya ini tuh ada di angka 55. Yang ini di bawah 55, yang ini di atas 55 ya. Itu kalau misalnya
apa namanya, mayoritas itu adalah yang dapat, yang lulus ya. Kalau ternyata mayoritasnya lulus, itu berarti grafiknya seperti ini. Tapi kalau mayoritasnya nggak lulus, berarti grafiknya yang ini. Gitu aja ya. Nah, jadi kan terus saya ngambil responden 10 orang gitu ya. 10 orang saya tes, saya kasih ujian loh, kok ternyata nggak lulus semua. Nah, barangkali saya ngambilnya dari sini doang ya. Yang dari sini nggak ada gitu loh. Kayak gitu. Ya, itu wantil. Itu gambarannya ya. Nah, ini. Jadi kalau wantil itu ada target skornya ya, ada benchmarknya ya. Nah, contohnya di sini ya, ada kuesioner ya, skornya tuh minimal 75 ya, minimal 75. Nah, setelah kita tes, ternyata ketemu skornya tuh 65 rata-ratanya ya. Dari evaluasi itu diperoleh skornya 65 ya. Nah, setelah diperbaiki, maka akan dievaluasi kembali ya. Nah, ketemulah ini ya. Variability-nya atau variasinya dari percobaan sebelumnya adalah 5 ya, critical difference-nya 1. Nah, skor targetnya itu kan tadi kan 75, berarti kan setidaknya 75, berarti kan harus dapat paling enggak 76 ya. Jadi ini 76 apa namanya? Critical difference-nya ya. Gitu 1 poin. Jadi 1 poin itu selisih 75 ke 76 ya. Kemudian tingkat kepercayaan yang diharapkan adalah 95%. Nah, ini kita hitung lagi ya, kalau kondisinya seperti ini sampelnya berapa sih gitu. Ini posisi kita udah ngetes ya, udah ngetes tapi ya cuman ke beberapa orang aja gitu loh. Nah, kita masukin lagi ke rumus yang tadi ya. Kan ketemu apa namanya? Apa namanya? Confidence levelnya 95% ya. 95% berarti sisanya 0,5% dibagi 2 0,25 ya. Cari lagi di Z table ya. 0,25 kan di sini berarti 196 ya. Sorry. 1645 ya. Confidence. Oh, sorry, sorry. Ini wantel, ding. Ini wantel. Jadi kalau wantel itu eh, ini kan benchmark ya, ini wantel. Jadi nggak usah dibagi 2. Jadi kalau apa confidence levelnya 95% kan berarti kan nilai sisanya kan 5%. Nah, kita langsung cari 5% di sini ya, atau 0,5 ya. 0,5 itu ada di ya ini ya 1,645 ya, 16 ya, tengah-tengahnya lah antara 4 dan 5. 1645 ya. Oh, ini ya sama ding. 1645 ya. Kita masukin ke rumus Excel tadi ya, 1,645. Ini saya hapus. Terus variansnya 5 ya. Ini variansnya 5. Critical difference-nya 1 ya. Nah, ketemu 13,5 ya, dibulutin jadi 14. Nah, 14 kita masukin ke T-table ya. Berarti di graph freedom-nya 13 ya. Nah, ini sekarang kita cari yang one tail ya. One tail tadi confidence levelnya 95% ya, atau alpanya 0,05 kan. Nah, berarti kan di sini. Ketemu 1,771 ya. Nah, ini. Gitu. Kalau yang total bukan di sini berarti tempatnya ya. Tempatnya di sini ya, total yang di sini. Ya, 0,05-nya total kan di sini. Tapi kalau yang one tail di sini ya, beda ya. Geser 1 tempat ya. Ini ketemu 1,771 ya. 1,771 dihitung lagi ininya. Ketemu 15,6 dibulatin jadi 16. Berarti ini 16 degree of freedom-nya 15 ya. 15 ini angkanya adalah 1,753 ya. 753. Nah, ketemu 16 lagi. Ya, berarti jumlahnya paling enggak 16 orang. Kita saya mana enggak ngecekin di sini, sama enggak? Oh ya sama, 16 ya. Gitu. Gitu caranya ya. Loh, ini kok 3 kali ngitungnya. Oh, kedouble yang ini ya. Yang langkah ketiganya kedouble. Nah, kemudian
apa namanya? Ini contoh kasus lain ya. Ini kalau misalnya kita mau mau compare ya, mau compare antara satu produk dengan produk yang lain ya. Gitu. Jadi ada dua produk yang akan di-compare. Kalau tadi kan hanya satu ya, kita ngetes ke satu produk terus dites itu kan. Nah, kalau ada dua produk gimana? Kalau dua produk ya sebenarnya caranya sama, tinggal pakai yang two tail ya. Jadi kalau yang benchmark itu pakainya one tail, tapi kalau yang compare itu pakai yang two tail ya. Gitu. Nah, ini tinggal dilihat aja. Oh, ini malah sudah ada tabelnya ya. Ini tinggal dimasuk-masukin ya. Ini iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketemu 15-nya dua kali, berarti minimal 15 orang ya. Gitu. Nah, kemudian kalau ternyata kita mau compare dua produk, tapi ternyata kedua produk itu, ini kan tadi yang ini within subject ya, within subject itu yang dites itu sama, jadi kita ngetes ke dua produk itu ke orang yang sama ya. Kalau misalnya saya ambil 10 orang ya, 10 orang saya minta untuk nyobain desain yang pertama, terus orang yang sama, 10 orang yang sama itu ngetes desain yang kedua ya. Nah, hasilnya di compare ya, ketemulah ini itu. Nah, tapi kalau orangnya beda gimana? Nah, kalau orangnya beda, rumusnya agak beda dikit ya, dikalikan dua ya. Jadi memang jumlah orangnya bisa jadi nanti dua kali lebih banyak ya, gitu. Nah, ini dikalikan dua. Jadi kalau dihitung pakai rumus tadi ketemu angka 26-nya muncul dua kali, nah 26-nya dikalikan dua, jadi 52 ya, responden gitu. Kemudian itu tadi yang sumatif ya, semua yang rumus-rumus tadi itu untuk hitung sumatif ya. Nah, kalau formatif itu sebenarnya ada juga sih caranya ya. Pakai rumus probabilitas biasa ya. Ini bukan rumus spesial, ini rumus probabilitas biasa ya. Rumus kemungkinan berapa munculnya suatu kejadian ya. Ya, ini contohnya biasanya koin ya, koin dilempar 5 kali ya. Berapa kemungkinan munculnya gambar orang? Nah, dari 5 kali lempar ya, minimal sekali ya, sekali, paling nggak sekali muncul ya. Peluangnya 0,969 ya, 96% ya. Tapi kalau yang ini sih nggak usah, karena cuma rumus probabilitas, jadi ya rumusnya kan selalu sama ya, dan datanya kan nggak cuma data ini doang, probability aja ya, gitu. Jadi kita nggak usah apalin rumusnya ya, kita tinggal lihat ini aja, gitu. Jadi ini jumlah sampel ya, terus ini probabilitas munculnya sebuah masalah ya, gitu. Tadi kan saya bilang ya, 5 orang aja cukup ya, 5 sampai 8 ya, 5 sampai 8. Ini kalau dilihat, kalau probability-nya itu 0,5 kan sebenarnya 5 orang itu sudah bisa menemukan sekitar 90-an% ya. Atau kalau probability-nya kita turunin 0,25 deh, 25% ya. Itu 5 orang itu sudah bisa menemukan 80 problem gitu loh. Gitu. 80% problemnya itu nongol ya. Kalau 8 orang sudah 90% problem gitu. Jadi 5 sampai 8 sebetulnya sudah cukup ya. Nanti sampai kalau 9, 10, 11 dan seterusnya itu naiknya nggak banyak ya. Eksponen soalnya ya. Misalnya 8 orang tadi ketemu berapa? 90% problem ya. Kalau saya naikin 2 jadi 16 orang ketemu berapa problem berarti? 8 orang itu 90% problem. 16 orang ya 97 mungkin ya. Cuma naik 7% ya. Padahal jumlahnya orangnya naiknya 2 kalinya. Kan nggak efisien ya. Jadi ya 5 sampai 8 orang aja. Ya. Gitu. Jadi kalau yang ini sih nggak usah di apa namanya? Hitung aja ya, tapi langsung kita ambil aja 8 orang lah gitu. Udah cukup ya. Paling ya ketemunya kalau dihitung juga cuma sekitar itu kok. 10 orang, ya 11 orang, ya 8 dan seterusnya ya. Ini gitu, tergantung probabilitas munculnya sebuah masalah ya. Kecuali kalau problemnya itu kemungkinan munculnya itu kecil ya, 0,01 ya, hanya 1%. Jadi 1 dari 100 orang
hanya satu dari 100 orang yang akan menemukan bug-nya. Nah, itu baru butuh banyak ya. Gitu. Tapi kan bug itu kalau kemungkinan munculnya kecil kan ya ya udah anggap aja nggak ada kan juga nggak apa-apa kan. Gitu. Oke, ya itu aja mungkin untuk materi hari ini tentang sample size. Ada yang mau ditanya dulu mungkin sebelum saya akhiri? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya berarti kuliah kita sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan kalau gitu. Oke, thank you semuanya.